Halo fans militer, apa kabar? Selamat datang di channel yang akan mengupas dunia militer dan pertahanan. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas tentang modernisasi alutsista dalam negeri yang baru getol-getolnya digas sama Menhan Prabowo. Hal ini untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti janji Presiden Jokowi. Sedikit flashback ke belakang, di awal tahun 60-an, Indonesia pernah menjadi macan Asia yang bukan kaleng-kaleng. Kala itu, Presiden Soekarno mendatangkan banyak alutsista modern dan canggih di zamannya untuk merebut kembali Papua Barat dari genggaman Belanda. Alutsista tersebut sangat gahar seperti KRI Irian dengan panjang 210 meter merupakan kapal perang terbesar yang pernah kita miliki sampai sekarang. Masih dari Angkatan Laut, kita juga mengoperasikan 12 kapal selam kelas Whiskey. Bandingkan dengan jumlah sekarang yang hanya 5 buah, tentunya berbeda jauh. Selain kapal perang, Presiden Soekarno juga mendatangkan pembom Tu-16 sebanyak 24. Kala itu, di kawasan Asia belum ada negara yang mengoperasikan pembom sekelasnya, bahkan seperti India atau China sekalipun. Di sektor pesawat tempur juga didatangkan berbagai pesawat dari blok timur seperti MiG-15UT, MiG-17F dan PF, MiG-19S dan MiG-21F. Strategi penguatan angkatan bersenjata itu dibarengi dengan operasi Trikora membuahkan hasil yang manis dengan kembalinya Papua Barat ke tangan Indonesia. Samping keberhasilan itu, ada juga ironi di baliknya. Ketika Presiden Soekarno lengser dan digantikan oleh Presiden Soeharto, arah angin politik kita berubah. Dari yang dulunya dekat dengan blok timur berganti ke blok barat. Imbasnya adalah alutsista yang dibeli dari blok timur tidak mendapatkan dukungan pemeliharaan yang baik dari teknisi maupun dari spare partnya. Akhirnya, alutsista tersebut rusak secara prematur. Di era Orde Baru, penguatan alutsista tidak segahar masa lalu, karena Indonesia tidak didukung penuh oleh produsen alutsista dari blok barat. Karena seperti kita ketahui, kita konsisten sebagai negara non-blok. Meskipun demikian, di era Orde Baru kita sempat juga mendatangkan berbagai pesawat seperti OV-10 Bronco, A4 Skyhawk, F-5 Tiger, F-16 Fighting Falcon, HAK 100 dan 200. Sedangkan dari matra darat kita juga mendatangkan AMX-13 dari Prancis dan terakhir adalah tank Scorpion dari Inggris. Sedangkan dari matra laut kita juga mendatangkan kapal bekas pakai dari Belanda yaitu kelas Ahmad Yani. Kemudian disusul dengan tahun 80-an kita juga mendatangkan korvet kelas Fatahillah. Masih dari matra laut,
Di tahun 80-an kita juga membeli kapal selam dari Jerman yaitu kelas Cakra. 90-an dan awal 2000-an kita banyak mengalami penurunan dari sektor pertahanan terutama alutsista. Hal ini dikarenakan situasi politik yang gonjang-ganjing dan efek dari krisis moneter 98 yang berkepanjangan, berimbas pada anggaran pertahanan yang kecil. Ditambah dengan adanya embargo yang masih berlangsung, imbasnya begitu terasa ketika kita tidak memiliki efek deteren yang semestinya sebagai negara yang besar. Bahkan seperti Malaysia pun berkali-kali meledek kita di Ambalat. Namun demikian, di awal reformasi kita juga sempat mendatangkan alutsista berkelas meski dalam jumlah yang kecil. Bahkan diantaranya menggunakan sistem transfer teknologi, yaitu pembuatan LPD Makassar. Selain itu juga ada alutsista yang lain seperti Su-27 dan Su-30, serta 4 buah korvet siluman. Menyadari ketertinggalan tersebut, Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang militer membuat cetak biru modernisasi alutsista kita melalui program Minimum Essential Force atau disingkat MEF. Apa itu MEF? MEF adalah standar pokok minimum kebutuhan alutsista sebuah negara untuk mempertahankan diri dari ancaman dan serangan musuh. Target pemenuhan MEF tersebut dipatok pada tahun 2024 dengan membaginya menjadi 3 fase periode, yaitu periode 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024. Pencapaian target MEF tersebut berlandaskan 2 hal pokok, yaitu pertama, kesejahteraan masyarakat. Artinya, pendanaan alutsista baru harus melihat kondisi keuangan negara. Kedua adalah kemandirian bangsa untuk membuat alutsista itu sendiri. Melalui Menhan waktu itu Purnomo Yuskiantoro, dibuatlah target-target pemenuhan alutsista di tiap periodenya, termasuk dibentuknya lembaga KKIP, yaitu lembaga yang akan mengawal kemandirian industri pertahanan yang langsung diketahui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sarana pendukung yang lain adalah diterbitkannya UU Nomor 16 Tahun 2012 yang akan mengatur tentang persyaratan transfer of teknologi untuk pembelian alutsista. Pemerintah waktu itu seolah menyadari bahwa kelemahan mendasar dari sistem pertahanan kita sejak dulu adalah ketidakmampuan industri pertahanan menyupport TNI dengan alutsista termodern. Sehingga ketika kita mendapatkan embargo persenjataan 2 kali, yang pertama dari Uni Soviet di akhir Orde Lama dan Amerika Serikat di akhir Orde Baru, efeknya begitu terasa melemahkan dunia pertahanan kita. Dari proyek MEF ini lahirlah beberapa mega proyek, diantaranya adalah yang pertama proyek KFX, yaitu program pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 bersama Korea Selatan. Mega proyek yang kedua adalah proyek pembuatan kapal selam Changbogu dengan menggandeng DSME Korea Selatan. Sedangkan mega proyek yang ketiga adalah pembuatan kapal perang Steel, yaitu Sigma Class bekerjasama dengan Diamond Belanda. Di samping ketiga mega proyek tersebut, masih banyak proyek-proyek yang lain seperti pembuatan Panzer Anoa, Panzer Badak,
berbagai senjata serbu oleh Pindad, pembangunan pabrik propelan untuk bahan peledak, pembuatan roket, dan lain-lain. Namun dari berbagai proyek tersebut mengalami banyak kendala, terutama proyek-proyek besar yang membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Di lain pihak, kebutuhan kita untuk mengamankan wilayah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai contoh adalah memanasnya Laut Cina Selatan yang kita sebut sebagai Laut Natuna Utara. Ambisi Cina yang begitu barbar ingin menguasai Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam sampai juga merembet ke wilayah maritim Indonesia yang secara sah diakui hukum internasional. Ironinya, target alutsista yang terkait dengan pengamanan maritim mengalami keterlambatan. Semisal penggantian 6 fregat Ahmad Yani Class yang ditarget di tahun 2022 baru terwujud 2 dengan dibangunnya 2 kapal kelas RE Marta Dinata. Begitu juga kapal selam yang ditarget 12 diturunkan menjadi 8 dan sampai sekarang baru 5 yang beroperasi. Tantangan yang lain juga dihadapi dalam pengembangan pesawat tempur KFX-IFX, di mana pemerintah tidak mendapatkan transfer teknologi yang diharapkan, dengan partisipasinya sebesar 20% dalam pendanaan proyek ini. Berangkat dari hasil evaluasi tersebut, Menhan Prabowo mempercepat modernisasi alutsista tersebut dengan skema pinjaman untuk pendanaannya. Skema pinjaman ini memiliki plus dan minus tentunya. Positifnya adalah mempercepat modernisasi yang sedang berjalan. Di samping itu, dengan skema pinjaman, negara mendapatkan dana segar yang besar untuk membeli alutsista dengan jumlah yang banyak. Tentunya dengan pembelian yang banyak dan bukan ketengan seperti selama ini akan menjadikan produsen alutsista lebih mudah memberikan bonus transfer of teknologi. Sedangkan segi negatifnya adalah adanya beban bunga utang yang harus dibayar. Proyek yang akan didanai dengan skema utang tersebut adalah pembelian Heavy Frigate Bergamini Class dari Italia sebanyak 6 unit, yang sebagian nantinya akan dibuat di PT PAL Surabaya. Dengan dibelinya 6 unit Heavy Frigate Bergamini Class ini menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang mengoperasikan kapal perang terbesar. Masih dari matra laut, kemungkinan besar kita juga akan membeli 6 kapal selam kelas Scorpion versi Russello dari Prancis. Kapal selam Scorpion ini sebenarnya juga sudah diakuisisi oleh Malaysia. Namun demikian, kapal selam kelas Scorpion yang akan dibeli Indonesia merupakan versi yang dibeli oleh Brasil dengan ukuran yang lebih besar dan kemampuan yang ditingkatkan. Nah, dari matra udara kita juga akan mendatangkan 36 pesawat tempur Rafale dari Prancis dan 24 unit F-15 dari Amerika Serikat. Kedua pesawat tersebut sudah tidak diragukan lagi kemampuannya sebagai air superioritas pesawat tempur generasi 4,5. Namun demikian, Mimin melihat pembelian kedua pesawat tersebut sedikit minim dalam hal transfer of teknologi. Mungkin hal ini disebabkan jumlah paket yang dibeli dianggap produsen belum terlalu banyak. Namun kabar baik dari kemandirian kita dalam teknologi pesawat tempur adalah akan dilanjutkannya proyek KFX-IFX bersama Korea Selatan. Oke, fans militer di seluruh
Indonesia. Begitu tadi ulasan Mimin mengenai modernisasi alutsista Indonesia. Mungkin masih banyak kekurangan dari ulasan Mimin tadi, silahkan Anda berkomentar. Tetapi ingat, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Ya maklumlah, Mimin cuma lulusan S3, SD, SMP, SMA, terus melanjutin kuliah di universitas terbuka, gak pakai atap lagi.